Ya, ini yang lalu saya sudah bahas tentang pencipta dosa ya. Jadi sebetulnya kata pencipta dosa itu adalah kata-kata yang salah karena dosa itu bukan benda yang diciptakan. Ya. Jadi apakah Allah pencipta dosa? Jadi begini, pemikirannya kan saya flashback sebentar, pemikirannya kan Allah itu sempurna. Di dalam kesempurnaan kan tidak ada kebetulan. Dan rencananya tidak ada yang bisa menggagalkan. Dan tidak ada kebobolan dalam rencananya. Tidak ada kekeliruan dalam perhitungan rencananya. Semuanya sempurna, semuanya baik, semuanya berjalan sesuai dengan rencananya. Tidak ada yang tidak direncanakan bisa terjadi di luar rencananya. Itu tidak mungkin. Dan tidak ada yang dia rencanakan yang gagal atau tidak terjadi padahal dia rencanakan. Itu juga tidak mungkin. Jadi kita sangat-sangat konsisten dalam pemikiran-pemikiran yang logik tadi. Saya katakan biblical logic atau logic biblical. Nah, itu seharusnya yang menjadi pegangan saudara dan saya. Selain kita juga punya presupposisi, kita juga punya apa ini? Saya kok lupa istilahnya sampean ya. Ya, presupposisi dan epistemologi. Epistemologi. Oke, terima kasih sudah diingatkan. Jadi kita punya 3 faktor ini yang penting di dalam pemikiran-pemikiran mengenai keberadaan Allah yang menurut Alkitab, bukan menurut pikiran kita ya, menurut Alkitab. Oke. Jadi kalau Allah begitu sudah sempurna, lalu pertanyaannya kan bagaimana dalam kesempurnaan rencana Allah ini bisa muncul dosa? Berarti siapa yang mencipta dosa? Nah, itu kan. Pertanyaannya kembali lagi. Kalau memang semuanya itu adalah Allah, skenario Allah, pikiran Allah, rencana Allah, dan tidak ada yang bisa kebobolan dan sebagainya. Apakah kalau begitu dosa adalah juga ciptaan Allah? Nah, ini. Sehingga muncul pertanyaan, apakah Allah adalah pencipta dosa? Nah, saya koreksi ya. Dosa itu bukan suatu benda sehingga perlu ada penciptanya, tetapi dosa itu adalah suatu tindakan atau perbuatan pemberontakan kepada Allah dan hukum-hukum dan batasan-batasan yang Allah berikan. Itu definisi dosa dari kata hamarsia dan beberapa kata-kata lain. Saya tidak mau membahas mengenai definisi dosa, tapi intinya beginilah dosa itu, yaitu suatu tindakan atau perbuatan, jadi bukan benda ya, tapi tindakan atau perbuatan pemberontakan kepada Allah dan hukum-hukum atau batasan-batasan yang Allah berikan. Nah, kalau dosa itu adalah tindakan dan perbuatan, pertanyaannya kembali kan, bagaimana Allah dalam desainnya, di dalam rencananya terhadap makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, kok bisa yang dia ciptakan dengan begitu sempurna, lalu makhluk-makhluk yang dia ciptakan ini bisa punya tindakan atau perbuatan untuk memberontak kepada Allah. Nah ini, kenapa Allah yang seperti itu bisa membuat suatu desain bahwa yang dia ciptakan ini bisa mempunyai tindakan atau perbuatan pemberontakan kepada Allah sendiri. Jadi Allah ini mendesain sesuatu yang akan memberontak kepada dirinya sendiri. Nah, bukankah itu juga suatu yang kontradiktif? Allah membuat sesuatu untuk melawan dirinya. Nah, ini kelihatannya kontradiktif. Tapi sesuatu yang kelihatannya kontradiktif justru dalam rangka Allah sedang menggenapi rencananya yang sempurna. Nah, ini yang harus ini sesuatu yang kontradiktif. Ada pemikiran yang lebih atas, yang menutupi hal yang kontradiktif ini. Artinya menutupi itu sesuatu yang kontradiktif ini sebetulnya bukan kontradiktif yang sebenarnya.
Ya, ini kontradiktif yang tanda petik sesuatu yang dalam rangka untuk justru menggenapi rencana Allah yang sempurna secara komprehensif, ya, secara utuh, ya, dari alfa sampai omega. Nah, ini yang saya selalu tekankan. Kita jangan hanya melihat parsial, karena kita cuma kalau melihat parsial, banyak hal yang kelihatannya kontradiktif. Tapi kita melihatnya itu bukan parsial, kita melihatnya itu secara utuh dan keseluruhan, istilahnya komprehensif itu. Dan integrated artinya berhubungan satu dengan yang lain dan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Itu integrated. Oke. Ya, saya harap saudara menangkap kata-kata saya ini. Meskipun ini cukup berat dan membutuhkan pikiran-pikiran yang mendalam dan sangat ketat di dalam memikirkan secara keseluruhan, integrated dan komprehensif dan harmonis. Oke. Jadi pertanyaan kembali ke tadi. Bagaimana Allah yang menciptakan segala sesuatu yang demikian sempurna bisa menciptakan sesuatu yang akan memberontak kepada dirinya sendiri? Nah, ini yang seringkali nggak bisa diterima oleh orang-orang yang tidak setuju bahwa segala sesuatu itu ada di dalam penetapan Allah. Kalau segala sesuatu ada dalam penetapan Allah, berarti Allah juga menetapkan hal yang Dia ciptakan itu untuk memberontak kepada dirinya sendiri. Nah, tetapi ini nanti ada penjelasannya. Sabar dulu. Bagaimana sampai ciptaannya bisa memberontak pada dirinya sendiri? Saya tahu biasanya alasan klisenya adalah karena Allah memberikan kebebasan. Tapi bukankah Allah waktu memberikan kebebasan, Allah juga tahu gara-gara kebebasan itu, makhluk yang Dia ciptakan akan memberontak kepada dirinya. Ya, saya ulangi ya. Ini sudah pernah dibahas sedikit pada pertemuan-pertemuan yang lalu, yaitu kebebasan. Saya mau tanya tentang argumentasi kebebasan. Apakah Allah sudah tahu bahwa pada saat kebebasan itu dianugerahkan kepada manusia, bahwa manusia akan mempergunakan kebebasan itu untuk melawan Allah? Apakah Allah sudah tahu? Pasti jawabannya sudah tahu. Kalau sudah tahu, kenapa kebebasan tetap diberikan? Bukankah itu berarti Allah juga punya kemauan bahwa dengan kebebasan itu akhirnya manusia melakukan pemberontakan? Kalau Allah tidak menghendaki adanya pemberontakan, bisa nggak? Pasti bisa. Benar kan? Saya tidak mau terjadi pemberontakan sama sekali. Biarpun ada kebebasan, saya akan menghalangi segala kebebasan untuk memberontak kepada diri saya. Ya, sehingga tidak ada kemungkinan untuk bisa melakukan pemberontakan. Karena Allah itu, harus perhatikan, Allah itu bukan hanya maha tahu. Allah itu maha kuasa dan maha berdaulat. Banyak orang yang cuma orientasinya kepada Allah yang maha tahu. Oh, Allah tahu ini, Allah tahu ini, Allah tahu ini. Tapi Allah yang tahu itu tidak berdaya apa-apa. Dan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap yang Dia tahu. Allah tahu bahwa manusia akan memberontak, tapi Allah ya biarin aja. Allah tidak ikut-ikut. Nah, itu menjadi deisme.
atau Allah tidak bisa merubah apa yang akan terjadi, yaitu berarti Allahmu tidak berdaya. Atau Allah membiarkan akan pemberontakan itu, Allah mengizinkannya, ya toh, dan Allah membiarkan rencananya digagalkan. Nah, ini jawaban-jawaban yang aneh sekali. Allah membiarkan rencananya digagalkan. Sekali lagi tadi saya bilang, kalau jawabannya seperti itu, buat apa Allah membuat rencana? Dan dia sudah tahu rencananya akan digagalkan. Ini sangat-sangat kontradiktif. Ya. Nah, ini pikiran-pikiran berat. Tapi ya ini harus kita pahami pada saat kita mengerti kenapa bisa muncul dosa. Ya, kenapa bisa muncul dosa? Kalau kita tidak paham ini, kita akan miss. Kita tidak bisa menangkap di balik munculnya dosa. Ada rencana Allah apa? Nah, kalau saya kasih Anda tips pikiran ini, Anda mestinya nangkap. Ya, saya ulangi ya. Di balik munculnya dosa di dalam penetapan Allah, di balik munculnya dosa, Allah punya rencana apa? Jadi bukan berarti rencana Allah itu tadinya A, rencana A, rusak, gagallah rencana A itu, lalu Allah bikin rencana B. Nanti kalau seperti itu, periksa posisinya, rencana B itu pun bisa gagal lagi. Lalu Allah bikin rencana C. Maka Allah bisa bolak-balik gagal, bikin rencana baru, gagal, bikin rencana baru, gagal, bikin rencana baru. Sampai hari ini pun Allah bisa gagal terus. Dan Allah juga bikin rencana baru terus sampai hari ini. Karena banyak hal terjadi yang di dalam rencana Allah itu bisa gagal. Kalau itu periksa posisinya, rencana Allah bisa gagal. Dan Allah ganti dengan rencana baru. Dan itu amat sangat kontradiktif. Dan tidak ada teolog yang menyimpulkan rencana Allah bisa gagal. Itu tidak ada. Atau Allah membiarkan rencananya gagal. Itu tidak ada sama sekali. Itu teolog ngawur namanya. Kalau Allah membiarkan rencananya gagal. Oke. Nah, ini memang membutuhkan ya konsentrasi dan kesungguhan di dalam kita belajar bersama. Oke, lanjutan. Nah, ini pertanyaan juga cukup berat ini. Jika Allah adalah pemelihara ciptaannya dengan sempurna tanpa cacat. Ya. Sebentar. Ini kelihatannya sedikit keloncatan. Ya, ini faktor-faktor dapat terjadinya kejahatan. Ini yang saya sudah bahas yang lalu ya. Jadi kejahatan itu tidak pernah eksis dari dirinya sendiri. Jadi kalau Allah dituduh sebagai dari dalam diri Allah muncul rencana jahat dari Allah. Nah, itu tidak mungkin itu kesimpulan yang salah. Ya. Jadi kejahatan itu terjadinya bagaimana? Mekanisme kejahatan itu terjadinya bagaimana? Nah, saya pakai istilah ini. Kejahatan tidak pernah eksis dari dirinya sendiri, tetapi kondisi, jadi munculnya kejahatan itu adalah kondisi ditariknya sebagian anugerah Allah. Kondisi ditariknya sebagian anugerah Allah. Sama dengan ilustrasi terjadinya kegelapan.
Kita tidak perlu menghadirkan yang namanya kegelapan itu, tapi cukup mematikan terang yang ada. Nah, ini sudah saya jelaskan yang minggu lalu, maaf, Senin lalu. Saya sudah jelaskan bagaimana bisa terjadinya kegelapan. Kalau lampu di ruangan ini ada lampu terang, ruangan saya ini, bagaimana saya menghadirkan kegelapan? Saya tidak perlu bawa kegelapan itu ke dalam ruangan ini, tapi cukup saya mematikan steker dari lampu ini, langsung kegelapan itu hadir. Begitu terang itu ditarik, kegelapan itu akan hadir. Begitu anugerah Allah ditarik, maka muncullah kejahatan. Jadi kejahatan itu terjadi karena ditariknya sebagian anugerah Allah. Nah, yang Senin lalu ada yang tanya, kenapa Allah kok menarik anugerahnya? Kenapa Allah menarik anugerahnya? Kenapa Allah tidak menaungi semuanya di dalam anugerahnya yang begitu sempurna sehingga tidak mungkin bisa terjadi kejahatan? Saya jawab, yes, pasti. Pasti kalau semua di dalam anugerah Allah yang sedemikian sempurna, tidak mungkin akan terjadi kejahatan. Ya, artinya anugerah Allah itu istilahnya melingkupi segala sesuatu tanpa kecuali dan tidak memungkinkan terjadinya kegelapan itu, maka tidak pernah akan muncul kejahatan. Jadi misalnya, ya ini ilustrasi ya, di rumah ini, di ruangan ini, di ruangan saya ini, saya tidak akan pernah mematikan steker listrik yang menuju kepada lampu. Ya, aliran listrik yang menuju kepada lampu. Saya tidak akan pernah mematikan dan saya jaga agar listrik tetap jalan dan mengalir kepada lampu ini, dan lampu ini adalah lampu yang jika tidak akan pernah rusak, maka tidak mungkin muncul kegelapan dalam ruangan ini. Ya ini ilustrasi aja. Memang kan lampu ada umurnya, ya toh. Tapi nggak bilang itu. Ini sempurna. Anggap aja lampunya sempurna, PLN sempurna, stekernya juga saya yang pegang. Tidak ada kuasa lain yang akan menggerakkan steker ini. Saya jaga semuanya, maka nggak mungkin muncul kegelapan. Ini kalau saya istilahnya tanda petik berkuasa penuh, saya berkuasa penuh, maka tidak mungkin akan terjadi kejahatan. Nah, jadi kejahatan itu mungkin baru bisa terjadi kalau yaitu kegelapan di ruangan ini baru mungkin bisa terjadi kalau saya mematikan lampu ini, atau kalau lampunya pakai apa itu namanya yang bisa sedikit gelap itu. Ya. Apa itu namanya? Saya lupa. Ya, pokoknya ada terang itu bisa remang sebelum mati. Dia bisa antara gelap dan terang, ya kan? Jadi caranya menghadirkan gelap itu bisa langsung tek, stekernya dimatikan langsung mati. Tapi bisa juga pelan-pelan terangnya dikurangi sampai lama-lama mati. Oke. Jadi kesimpulannya, kegelapan itu bukan muncul dari dalam diri Allah, atau bukan keluar dari dalam diri Allah. Nah, itu sangat jelas sekali tertulis di 1 Yohanes 1 ayat 5. Ya, saya minta Yusak untuk membacakan bagi kita semua. 1 Yohanes 1 ayat yang kelima. Dikatakan, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ya, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Dalam diri Allah maksudnya. Dalam diri Allah tidak ada kegelapan. Tapi Allah yang
penuh dengan terang itu bisa mengurangi anugerahnya sampai kegelapan itu bisa muncul. Nah, itu. Jadi sekali lagi itu bukan kegelapan itu bukan berasal dalam diri Allah. Tidak. Oke? Semua ini adalah gambaran-gambaran untuk saudara dan saya memahami bagaimana bisa terjadinya kegelapan dalam rencana Allah yang sempurna atau kejahatan dalam rencana Allah yang sempurna. Dan saya akan menanggapi alasan-alasan klise tentang adanya kebebasan atau Allah membiarkan semua itu terjadi, membiarkan rencananya gagal dan sebagainya, itu sama sekali tidak logik. Dan seolah-olah Allah juga tidak punya rencana yang jelas. Allah punya rencana A, dibiarkan gagal. Nanti bikin rencana B, lalu rencana B dibiarkan gagal lagi, punya rencana C. Allah semacam itu bagaimana? Rencananya sama sekali tidak jelas karena bisa gagal bolak-balik. Nah, itu tidak demikian. Ya. Alkitab tidak memperkenalkan saudara Allah yang istilahnya plentat-plentut, ya, Allah yang kiri kanan, goyang kiri ke kiri, goyang kanan, digoyang ke kanan ya ke kanan, digoyang ke atas ya ke atas. Allah bukan seperti itu. Allah adalah Allah yang punya rencana yang jelas dari Alfa sampai Omega, dan rencananya sempurna. Tidak ada yang salah, tidak ada yang dibelokkan, tidak ada yang keliru, dan tidak ada yang gagal dalam rencananya. Ya, ini saya sedikit mau menyinggung mengenai revisi. Manusia kalau bikin sesuatu, misalnya mengarang buku gitu ya, mengarang buku itu terbitan pertama, lalu terbitan kedua ada revisinya. Terbitan ketiga ada revisi lagi. Itu kenapa? Karena si penulis merasa tulisanku yang pertama ini masih kurang sempurna. Aku harus merevisinya lagi untuk lebih baik. Setelah tulisan kedua, dia mau menulis yang ketiga kali buku ini. Dia masih ada rasa kekurangan lagi sampai ada revisi ketiga. Itu bisa terus. Ya tentunya nggak banyak-banyak. Kalau sampai kebanyakan ya berarti pembuatan yang pertama itu nggak dipikir baik-baik ya toh. Tapi Allah sekali berencana tidak perlu direvisi. Nah, ini perhatikan ini. Perhatikan kata-kata saya. Allah sekali berencana tidak perlu direvisi. Kenapa? Jawabannya cuma satu, jelas. Yaitu rencananya sempurna. Kalau sampai direvisi, berarti rencananya sudah tidak sempurna. Sehingga ada pikiran begini. Ya, coba saudara pikir ini kalimat ini. Saudara pikir. Ada yang mengatakan begini. Allah kalau mau merubah rencananya sih bisa aja. Nah, coba perhatikan kalimat ini ya. Allah kalau mau merubah rencananya sih bisa saja. Kan dia juga Maha Kuasa. Untuk mau merubah rencananya pun dia bisa. Tapi ini kata-kata ini penuh dengan kelemahan. Ya, jawabannya adalah Allah tidak mungkin bisa merubah rencananya. Allah sendiri itu tidak mungkin bisa merubah rencananya. Nah, saya sekarang mau tanya kepada Anda, coba kira-kira jawabannya apa, saya kepingin tahu. Kenapa Allah sendiri tidak bisa merubah rencananya? Ya, silakan. Ada yang mau menjawab, menanggapi? Pak, saya coba jawab, Pak. Silakan Pak Yohanes. Allah kita itu maha segala-galanya. Tentu saja jadi lebih tahu dari kita. Kalau yang menurut kita
agak kurang gitu. Itu kan menurut kita manusia yang terbatas. Kita cuma tahu dikit. Kita nggak tahu sampai ujungnya. Kalau menurut kita sekarang ini kurang kan belum selesai prosesnya. Allah masih memproses gitu. Jadi rencana Allah tentunya yang maha tadi dan sempurna. Pasti baik. Jadi Allah di tengah jalan ya belum perlu merubah, orang memang dia sudah tahu nanti akan hasilnya baik. Kita bersabar saja, tunggu hasilnya pasti baik deh gitu. Jadi memang Allah tidak perlu merubah rencananya karena pasti the best deh gitu Pak. Yes, bagus Pak Yohanes. Allah itu pasti rencananya yang terbaik, jadi tidak perlu merubah rencananya. Ada lagi yang mau menambahkan? Gimana dengan Roma 11 ayat 33 sampai 36 Pak Andi? Ya, silakan Pak Endato menjelaskan bagaimana. Ya, Allah itu sempurna, tidak ada kesalahan dalam perencanaannya. Allah berdaulat atas segala sesuatu, atas segala ciptanya, dan menetapkan segala sesuatu dalam segala perkara. Tidak pernah salah prediksi dalam perhitungan, tidak mungkin bertentangan atau kontradiksi di dalam dirinya. Iya, benar. Jadi Pak Yohanes tadi bilang Allah itu pasti baik, rencananya pasti baik. Dan tidak ada perubahan dalam diri Allah, tadi Pak Endarto mengatakan. Jadi dalam diri Allah pasti sempurna dan memang tidak perlu dirubah. Nah, seandainya begini. Seandainya Allah mau merubah rencananya. Itu tadi saya mulai mencoba berpikir seperti presupposisi tadi. Presupposisi tadi kan Allah kan Maha Kuasa. Dia kalau mau merubah rencananya bisa saja. Nah, kira-kira kalau presupposisinya gitu, gimana jawabannya? Saya Pak, Yes, Pak Ilya. Allah itu tidak konsisten kalau terus merubah rencana awal. Begitu ya. Kalau merubahnya cuma sekali aja bagaimana? Ya juga sudah cacat Pak, tidak konsisten. Satu kali sudah nggak konsisten namanya. Iya. Jadi Allah kalau merubah rencananya menunjukkan apa? Bukan hanya tidak konsisten, tapi dipengaruhi oleh sikon. Pengaruhi oleh sikon. Ada lagi yang mau jawab? Pak Andi, selamat malam Pak Andi. Ya, Pak Theodor. Pak Andi, tolong dikoreksi kalau jawaban saya salah Pak. Ya. Saya merujuk kepada surat Yakobus, Allah tidak pernah mencobai dan tidak pernah dicobai oleh apapun. Jadi Allah tidak mungkin mencobai dirinya sendiri Pak. Gitu ya, tidak mencobai dirinya sendiri. Tapi pertanyaan saya kan bukan masalah mencobai. Kenapa apa salahnya kalau dikatakan Allah itu bisa saja merubah rencananya? Salahnya di mana? Maksud saya ini Pak, Allah tidak mempermainkan kemahakuasaannya Pak. Allah tidak mempermainkan. Iya, Allah mengikat dirinya dengan perjanjiannya juga. Ya itu Pak. Yes. Berarti apa itu? Allah yang tidak mempermainkan dan mengikat diri pada janjinya itu, berarti kalau dia merubah itu berarti Allah yang bagaimana? Allah yang bertentangan dengan dirinya sendiri. Bertentangan dengan dirinya sendiri. Okay. Mungkin satu lagi Pak, Allah yang bukan absolut, berarti dia dipengaruhi oleh sesuatu dan dan sesuatu gitu Pak. Yes. Kalau dia bukan Allah yang absolut lagi. Ya, ya makasih Pak. Oke, jadi jawaban-jawaban semua ini melengkapi bahwa Allah itu ada yang tadinya tidak konsisten, Allah yang bisa dipengaruhi kiri kanan, ya, Allah yang
tidak mengikatkan diri pada perjanjiannya dan sebagainya. Ya, saya akan menambah saja satu hal. Allah kalau sampai ada perkataan tadi, Allah bisa saja merubah rencananya kalau dia mau. Itu menunjukkan bahwa berarti rencananya itu sama sekali tidak sempurna. Sehingga perlu dirubah. Segala sesuatu yang sempurna tidak perlu dirubah. Karena sudah sempurna. Kalau sesuatu yang sempurna dirubah, malah jadi nggak sempurna lagi. Karena yang namanya sempurna itu sudah benar-benar istilahnya mentok kan. Yang namanya sempurna itu kan sudah tok-tok mentok. Ya toh? Nah, kalau sudah tok-tok mentok ini dirubah mau kemana? Sudah tidak ada lagi yang lebih mentok dari sini karena sudah namanya sempurna, kecuali rencana Allah setengah sempurna. Allah bikin rencana setengah sempurna, baru setelah itu 3/4 sempurna, baru itu naik-naik lagi sampai betul-betul sempurna sehingga rencananya perlu betul-betul harus dirubah, yaitu namanya Allah yang sama sekali tidak sempurna. Karena rencananya rencana yang tidak sempurna. Nah, itu Alkitab tidak pernah memaparkan Allah model seperti itu. Allah kita adalah Allah yang sempurna, dan Allah yang sempurna tidak perlu merubah rencananya, karena memang rencananya sudah perfect 100%. Oke, saya kembali. Mungkin ada yang mau menanggapi atau apa sebelum saya lanjutkan? Ini Pak Theodor Nehemia juga bertanya di Zoom ya. Ya. Apa sebenarnya kegelapan itu sendiri sudah bersama dengan Allah di dalam kekekalan, ataukah kegelapan itu hadir ketika dunia dicipta? Baik, pertanyaannya sangat bagus. Dan pertanyaan yang sulit dijawab. Saya percaya bahwa kegelapan itu baru muncul di dalam penciptaan. Ya, saya ulang ya. Saya percaya bahwa kemungkinan atau potensi kegelapan itu baru ada pada saat penciptaan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena kegelapan itu tidak kekal bersama dengan Allah. Kegelapan itu tidak kekal bersama. Kalau kita bilang kegelapan itu sudah ada sejak kekal, berarti yang benar itu yin dan yang. Teori yin dan yang. Yin dan yang itu menunjukkan antara kegelapan dan terang itu sudah ada sejak kekal. Nah, Alkitab tidak memaparkan bahwa kegelapan dan terang sudah ada sejak kekal. Dan kita tahunya ya munculnya potensi kegelapan itu di dalam penciptaan, karena Allah sendiri yang mengatakan dalam penciptaan itu bahwa Allah memisahkan terang dengan gelap. Nah, itu saya percaya itu juga suatu simbol gambaran tentang potensi kegelapan itu muncul pada saat terang itu dipisahkan dari kegelapan. Ya, sehingga muncul kegelapan. Oke. Itu jawaban saya. Jadi bukan muncul dalam diri Allah kegelapan itu, tapi kegelapan itu adalah hukum
hukum yang ada, yaitu pada saat terang ditarik, muncullah kegelapan. Itu hukumnya. Hukumnya pada waktu Allah mencipta. Allah mencipta itu dengan hukum-hukum. Ya, semua itu dikasih hukum-hukumnya. Ada hukum alam. Ya, ada hukum untuk manusia juga ada. Nah, semua itu menunjukkan Allah kita adalah Allah yang beraturan dengan hukum-hukumnya. Oke ya, saya lanjut saja. Ya, ini yang saya mau jelaskan dalam forum kita sekarang ini. Faktor-faktor dapat terjadinya kejahatan, selain tadi terang itu ditarik, kita juga perlu memahami istilah first cause dan second cause. Nanti ini makin jelas bagaimana bisa munculnya kejahatan atau kegelapan. Kejahatan ya. Sekali lagi kita sudah bahas mengenai anugerah yang ditarik. Kalau Tuhan menaungi segala sesuatu di dalam anugerahnya yang sempurna, maka tidak memungkinkan kejahatan itu bisa terjadi. Kejahatan dimungkinkan bisa terjadi karena anugerahnya sebagian ditarik. Dan di dalam peristiwa terjadinya kejahatan, kita perlu memahami yang faktor ini, first cause dan second cause. Nah, itu apa itu first cause dan second cause? Saya tulis di sini. First cause adalah Allah yang memulai segala sesuatu. Ya, first cause itu terjemahannya kan penyebab pertama. Ya, yang dimaksud penyebab pertama adalah Allah yang memulai segala sesuatu dari awal sampai semuanya akan bergulir sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Ya, coba dibaca ulang ini. Yang huruf merah ini. Coba Yusak bacakan buat kita. First cause adalah Allah yang memulai segala sesuatu dari awal sampai semuanya akan bergulir sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Ya, jadi begini. Kalau Allah tidak memulai segala sesuatu atau tidak melangkah untuk memulai sebelum segala sesuatu dimulai, kalau Allah tidak memulai langkah awal, maka semuanya tidak akan pernah terjadi. Ini kalau saya balik kalimat ini, saya balik dengan negatif. Ya, jadi kalau Allah tidak pernah memulai apa-apa, termasuk tidak pernah memulai ciptaan, ya sudah, tidak pernah terjadi apa-apa. Kejahatan pun tidak terjadi, manusia tidak terjadi, malaikat tidak terjadi, semuanya tidak terjadi, alam semesta pun tidak terjadi karena Allah tidak pernah memulai apa-apa. Berarti waktu Allah memulai, maka semua yang akan terjadi itu akan bergulir dan akan digenapi terjadinya sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Nah, ini menunjukkan apa? Semua ada di tangan Allah. Ini menunjukkan apa? Allah kita Allah yang berdaulat sepenuhnya, berkuasa sepenuhnya. Allah kita bukan model deisme yang membuat sesuatu lalu membiarkan semuanya terjadi out of control, tidak terkendali sama sekali. Ini menunjukkan apa? Kalimat ini menunjukkan bahwa Allah mengontrol segala sesuatu dengan sempurna. Allah mengendalikan segala sesuatu dengan sempurna tanpa cacat.
dan tanpa kekeliruan. Tanpa tadi saya bilang kekeliruan perhitungan, kekeliruan prediksi, kekeliruan salah mendesain, ya, keliru berencana, keliru, wah semua keliru. Tidak ada yang keliru dalam rencana Allah yang demikian sempurna. Dan semua akan terjadi. Tapi kesimpulannya adalah first cause-nya adalah memang dari Allah. Kalau Allah tidak memulai semuanya, tidak pernah terjadi apa-apa. Kalau Allah begitu memulai, semuanya akan terjadi. Oke. Nah, second cause. Second cause adalah Tuhan bisa memakai segala sarana dan prasarana dalam rangka menggenapi segala penetapan rencananya. Sekali lagi perhatikan, Tuhan bisa memakai segala sarana dan prasarana dalam rangka menggenapi segala penetapan atau rencananya. Allah bisa menggunakan second cause ataupun tidak. Jadi Allah mau menggunakan second cause atau tidak itu ya juga terserah Allah. Tapi second cause banyak dilibatkan dalam penggenapan rencana Allah. Semuanya, nah ini perhatikan, semuanya demi menggenapi rencananya. Ya, demi menggenapi rencananya. Di mana rencananya itu yang memulai segala sesuatu dari awal sampai semuanya akan bergulir sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan seperti yang tadi. Jadi, biarpun ada second cause, tapi second cause ini pun melaksanakan semuanya itu demi menggenapi rencananya, rencana Allah maksudnya, demi menggenapi rencana Allah. Ya. Ini semua ini menunjukkan apa? Semua berada di dalam desain Allah yang sempurna dan tak bercacat. Menggunakan second cause. Supaya dimengerti dengan lebih jelas, saya kasih contoh. Ya, nah ini contohnya. Contoh second cause adalah Habil dibunuh Kain. Kain memelihara dendamnya dan digenapi dendamnya itu pada saat dia berhasil membunuh adiknya. Jadi seakan-akan Kain ini mempunyai kebebasan. Dan dia menyuburkan keegoisannya, dendamnya, iri hatinya, kebenciannya kepada saudaranya, dan itu dia genapi sendiri kebenciannya itu dengan akhirnya berhasil membunuh adiknya. Nah, bagaimana ini antara second cause dan first cause? Nah, saya jelaskan yang berikutnya. Tuhan memakai sarana ini untuk memanggil Habil karena sudah waktunya pulang. Maksudnya pulang itu pulang ke rumah Bapa. Home sweet home. Sesuai dengan rencana Allah. Jadi kematian Habil bukan kekeliruan atau kesalahan dalam rencana Allah. Kematian Habil bukan di luar kedaulatan Allah. Kematian Habil itu tetap di dalam rencana Allah karena memang Habil sudah waktunya pulang. Ini di dalam tentunya rencana Allah yang sempurna. Kalau secara perhitungan manusia mungkin, loh kenapa kok mati? Ini belum waktunya mati. Habil masih bisa berkarya. Habil masih bisa banyak melakukan hal-hal yang berguna di dunia ini. Kenapa orang yang berkenan kepada Allah Tuhan panggil pulang? Mestinya tidak boleh pulang. Mestinya dilindungi oleh Tuhan. Kenapa Tuhan tidak melindungi Habil? Ya, kenapa Tuhan memanggil Habil? Nah, ini semua pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Pada saat orang meninggal, atau anak Tuhan meninggal,
Sebetulnya jawabannya sudah ada di peristiwa Habel ini. Bahwa ini bukan kekeliruan, ini bukan kesalahan, ini bukan Tuhan tidak aware, Tuhan tidak waspada terhadap dosa Kain, bukan Tuhan juga kalah dengan kekuatan iblis yang menguasai Kain mungkin waktu itu. Tuhan kalah. Tuhan tidak sanggup melindungi Habel. Oh, sama sekali tidak. Saya percaya 100% ini waktunya Habel pulang. Dan itu yang terbaik bagi Habel. Terbaik dalam rencana Allah bagi Habel untuk pulang home sweet home. Oke, lalu yang ketiga, meskipun semua ini adalah penggenapan dalam kedaulatan Allah, namun Kain tetap bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Karena dia lakukan itu atas pertimbangan dan keputusannya sendiri secara pribadi. Jadi meskipun ini di dalam rencana Allah, tapi Kain waktu melakukan dengan hawa nafsunya sendiri, pikirannya sendiri, pertimbangannya sendiri, ya, yang dikuasai oleh ya nafsu jahatnya. Tapi semua itu dalam rangka Allah sedang menggenapi rencananya. Oke, saya harap saudara paham di sini antara first cause dan second cause. Ini akan lebih memperjelas kita memahami di dalam kejahatan pun Allah berdaulat sepenuhnya. Jadi bukan di sini Allah tidak berdaya, Allah nggak sanggup memelihara Habel, Allah salah perhitungan, atau Allah kurang konsisten dan sebagainya. Itu tidak ada di dalam penjelasan ini. First cause dan second cause. Jadi tidak ada istilah ada orang mati belum waktunya mati. Itu tidak ada. Oke, saya berhenti sampai di sini. Dan kita bisa berdiskusi dan bisa tukar pikiran satu dengan yang lain. Saya serahkan kepada Pak Yusuf. Baik, buat para pendengar yang mau beratensi, ya bisa lewat WhatsApp ya. Anda bisa WhatsApp di 081357901628. 081357901628. Di Zoom ya banyak yang bertanya di kolom chat. Ya, ada Sarah Casey ya. Bagaimana hubungan kegelapan dengan Kejadian 1 ayat yang kedua, Pak? Ya, tadi saya sudah singgung sedikit bahwa kegelapan di situ memang tanda petik ya. Saya tidak berani untuk menerjemahkan antara terang dan kegelapan itu apakah itu hanya seperti matahari sebagian bersinar menjadi terang di tempat dia bersinar dan sebagian yang matahari tidak bersinar itu menjadi kegelapan. Apakah hanya pemisahan seperti itu atau itu ada yang menafsirkan terangnya itu adalah terang Allah. Kehadiran terang Allah. Dan kalau kehadiran terang Allah itu ditarik, muncullah kegelapan. Nah, apakah itu pengertiannya atau itu bisa menjadi pemahaman analogi ya terhadap terjadinya kegelapan seperti yang tadi saya bilang bahwa terjadinya kegelapan itu bukan kita menghadirkan kegelapan, tetapi terang itu ditarik, maka kegelapan itu akan muncul. Nah, jadi saya kalau tentang peristiwa kejadian itu saya nggak berani bisa menerjemahkan secara hurufiah persis seperti apa yang tertulis itu
diterjemahkan secara konkretnya bagaimana, saya terus terang tidak berani karena tafsiran tentang kejadian itu banyak sekali tafsiran. Ada yang benar-benar menerjemahkan secara hurufiah, ada yang bilang ini bukan hurufiah, ini hanya gambaran-gambaran saja. Ya, maaf. Jadi saya dalam hal ini mengakui saya tidak mungkin bisa menerjemahkan kejadian itu secara konkret gamblang ya. Tapi kalau itu gambaran-gambaran yang menunjukkan suatu kebenaran-kebenaran kuasa Allah dalam penciptaan itu ya. Oke. Oke, di YouTube sudah ada yang bergabung, Pak Edwin Halim, Pak Ben ya. Selamat malam, selamat bergabung juga. Di Zoom ada yang bertanya lagi dari Pak Jacob ya. Selamat malam Pak Andi. Kejahatan atau dosa terjadi kan karena Allah menarik anugerahnya. Dan itu semua kan ada dalam penetapannya. Apakah dalam hal ini Allah bekerja secara aktif atau pasif? Terima kasih. Ya, aktif dan pasif itu ditafsirkan bermacam-macam juga. Jadi misalnya dengan Allah menarik anugerahnya, itu juga sudah menunjukkan tindakan aktif menarik anugerahnya. Sehingga kejahatan itu terjadi. Lalu kalau pasif itu bukan mau menunjukkan bahwa Allah langsung yang bertindak kejahatan. Tidak, Allah tidak langsung bertindak kejahatan. Jadi Allah tidak pernah punya nafsu kejahatan untuk menghancurkan Musa misalnya begitu. Oh, tidak pernah. Ya. Jadi bukan keluar langsung dalam diri Allah yang namanya kejahatan itu tidak pernah. Ya. Jadi Allah menggunakan kejahatan itu. Itu saya lebih condong tadi penjelasan mengenai second cause. Di dalam second cause yang bertindak melakukan kejahatan itu Allah tidak yang berbuat kejahatan. Tapi bisa munculnya kejahatan tidak bisa disangkal. Itu ada bagian dari Allah yang menarik anugerahnya. Oke, saya harap jelas ya. Oke. Ya, itu tadi dari Pak Jacob, kemudian ada Pak Elia. Kalau Pak Elia langsung aja di-unmute, Pak. Ya, ada 3 Pak Andi sama teman-teman yang lain. 1, penciptaan malaikat. 2, penciptaan pohon pengetahuan dan penciptaan pohon kehidupan. Sama turunnya Tuhan Yesus. Ini adalah satu second cause begitu ya. Itu adalah first cause. Second cause-nya adalah malaikat itu memberontak, jadilah iblis sepertiga turun. Itu second cause. First cause-nya adalah pohon pengetahuan diciptakan untuk. Second cause-nya adalah untuk Adam dan Hawa makan buah itu. Penciptaan pohon kehidupan. Wah, ini kalau ini dimakan lagi nggak mati nih. Dijaga. Itu adalah second cause-nya. Yang kalau tidak ada dosa yang dilakukan oleh first cause, maka Tuhan Yesus tidak akan turun ke dunia. Kan begitu ya, ini semua adalah satu logika biblical gitu Pak Andi mengajarkan kepada kita. Itu dulu yang terus yang bentar saya buka kaca itu. Oh ya, itu aja yang ingin saya bagikan, karena faktor first cause dan second cause itu sangat-sangat memberikan satu gambaran untuk menjawab semua dilema.
Kalau tidak ada first cause, ya nggak ada namanya second cause. Oh, lagi satu Pak, mumpung ingat. Kenapa harus adanya Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Kalau tidak nih, kalau pengandaian ya. Seringkali dulu saya pernah dibantah sama teman, Pak Elia nggak boleh dong mengandai-mengandaikan begitu, itu kan bukan maunya Tuhan. Ada ayat yang mengatakan, seandainya di Korsem gitu ya, terjadi mujizat, maka dia sudah lebih dahulu melakukan pertobatan. Dan ada beberapa ayat tentang pengandaian. Nah, maksud saya adalah, kalau tidak ada jatuh dalam dosa, mungkin Adam dan Hawa dan keturunannya happy-happy aja. Dia nggak tahu bagaimana Allah mencintai dia, mengasihi dia. Supaya bisa tahu Allah mencintai dan mengasihi manusia, maka harus dibuat pembandingnya. Kalau nggak ada, dia hanya lihat, oh ini putih semua, ini baik semua. Apakah ada yang jahat? Nggak ada, karena nggak ada pembanding. Itu aja yang saya dapatkan dari semenjak saya ikut stresnya Pak Andi di Denpasar, Bali dulu. Promosi yang mau dapat kualitas, ikut stres. Thank you. Ya, oke. Terima kasih Pak Elia yang sudah promosi. Pemikiran-pemikiran yang Pak Elia paparkan juga pemikiran-pemikiran yang berkaitan ya, satu dengan yang lain berkaitan dan harus dilihat secara komprehensif, keseluruhan yang utuh gitu. Ya, terima kasih masukannya. Jadi apa yang dikatakan Pak Elia itu nanti akan juga saya perinci dalam penjelasan-penjelasan saya berikutnya. Pembukaan aja ya. Pembukaan begitu ya Pak ya. Thank you. Ya. Sudah? Oke, sudah ya Pak Elia ya. Ini ada Dorsila Onko, silakan kalau mau berbicara, silakan di-unmute. Oh ya, Ibu Dorsila, apa mau bicara? Oke, silakan. Pak, saya juga mau Pak tanya, Yohanes, Pak. baik. Ya. Oh ya, Pak Yohanes mau tanya. Pak, lanjut yang Senin kemarin. Ya. Waktu Pak Andi jawab dari Amsal 16 ayat 4 ya Pak. Ya Pak. Itu kan yang jawaban Pak Andi setuju bahwa rencana Allah mengenai keselamatan sih tidak mungkin digagalkan karena kan ada istilah tulip itu Pak ya. Sudah dipilih pasti akan terpilih. Nah waktu itu yang saya tanya agak lain Pak. Yaitu orang itu mungkin juga anak Tuhan, sudah diselamatkan. Cuman dalam hidupnya dia sebagian besar, hampir 100% istilahnya saya itu untuk kepentingan diri sendiri saja. Ya. Nah, padahal kan Tuhan memilih seseorang, menyelamatkan seseorang kan biasanya punya rencana juga Tuhan buat seseorang itu. Nah, kalau dia dalam hidupnya hanya memikirkan diri sendiri, keluarganya, anaknya, dan bolak-balik pokoknya di seputar diri sendiri saja, jadi boleh dikata nggak melakukan rencana Tuhan karena dia juga nggak pernah tanya rencana Tuhan apa, dia juga tentunya nggak tahu kan, ya dia jalanin untuk kepentingan sendiri aja, minta ini sama Tuhan, minta itu sama Tuhan buat dirinya sendiri dan keluarganya. Nah yang jadi pertanyaan saya, apakah rencana Tuhan buat orang itu menjadi ya kurang berhasil lah gitu Pak, karena kan hidupnya buat diri sendiri gitu Pak. Oke. Terima kasih. Pertanyaan yang bagus dan menggelitik, ya kan? Gimana kalau ada anak Tuhan yang hidup untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan keluarganya sendiri, dan mungkin untuk menyuburkan keegoisannya, dia tidak tahu kehendak Tuhan, dia tidak pernah memikirkan kehendak Tuhan. Nah, apakah rencana Tuhan bisa terjadi dalam dirinya, dan apakah itu memang rencana Tuhan bagi dia? Nah, saya mau tegaskan kebenaran ini, bahwa Tuhan itu kalau sudah mau memanggil seseorang menjadi anaknya,
alias orang ini adalah orang pilihan. Maka Tuhan itu tidak pernah memanggil orang pilihan tanpa rencana. Ya, saya tegaskan ini. Tuhan tidak pernah memanggil orang pilihan tanpa rencana. Atau dengan kata lain, Tuhan tidak pernah memilih seseorang untuk, maksudnya Tuhan tidak pernah memanggil orang pilihannya untuk hidup sia-sia dan tidak ada gunanya. Perhatikan, orang pilihannya loh ya. Bukan orang yang tidak dipilih. Tapi kalau Tuhan sudah memilih orang pilihannya, saya percaya 100% Tuhan tidak pernah memilih orang untuk anak-anaknya hidup sia-sia dan tidak ada gunanya. Nah, bagaimana kalau seandainya dia itu hidupnya untuk memikirkan dirinya sendiri seperti yang tadi Pak Yohanes katakan. Saya tegaskan sekali lagi, Tuhan itu gembala yang baik. Dan gembala yang baik akan menjaga domba-dombanya. Kalau ada domba model seperti ini, itu kan sama dengan domba yang nakal. Kalau dia adalah domba yang nakal, pasti gembala yang baik tidak akan membiarkan domba yang nakal ini hidup semau gue, akhirnya sampai binasa. Tidak mungkin. Tuhan akan mendidik dan menghajar domba ini untuk sampai dia kembali kepada jalan yang benar. Dan kembali ke kandangnya. Nah, itulah gembala yang baik. Pasti dihajar, pasti dididik, pasti dikasih peringatan, ya pasti digembleng, ya untuk menjadi anak Tuhan yang makin berkualitas. Makanya Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai ayat 10 itu menegaskan tidak ada anak yang tidak dihajar oleh orang tuanya. Jadi kalau dia benar-benar anak, akan dihajar, akan dididik sampai dia tahu bagaimana menjadi anaknya orang tua yang sepatutnya hidup sebagai anak orang tua ini. Dan orang tua kita adalah Allah. Nah itu, memang dikatakan di Alkitab, hajaran yang diberikan itu mendatangkan duka cita. Tapi duka cita itu membuat dia akhirnya memperoleh anugerah hidup yang kekal. Nah itu, jadi saya percaya tidak ada anak tidak dihajar oleh orang tuanya. Pasti dihajar habis. Ya, apalagi Allah kita bukan Allah yang tidak mampu, bukan Allah yang tidak berdaya, bukan Allah yang kalah dengan kekerasan hati manusia. Sekeras apapun hati manusia, kalau Allah sudah pilih, akan dilembutkan. Contohnya Rasul Paulus itu, yang sudah membabi buta mau menghancurkan murid-murid Kristus, sama Tuhan sekejap saja langsung diubahkan. Ya, dari hati yang memberontak kepada Allah menjadi hati yang taat kepada Allah. Oke, itu jawaban saya, Pak Yohanes. Oke. Pak Andi, saya masuk aja ya. Ya. Kenapa gereja-gereja yang tidak mengajarkan doktrin kedaulatan Allah selalu mengkamuflasekan kalimat di mimbar demikian? Tuhan bisa mempergunakan kejahatan saudara Yusuf untuk menjalankan rencana Allah. Ini bagi saya ini suatu penyesatan yang tersistematis. Karena apa? Kalau itu tertanam dalam jemaat berarti, ini dosa ini nanti Tuhan bisa buat rencananya terjadi atas dosa
yang dilakukan oleh orang lain. Wah, ini kan sistematis yang menjebak. Kenapa masih dibiarkan oleh Tuhan hal-hal demikian, Pak? Thank you. Baik. Jadi itu sebetulnya tadi sudah saya jawab dalam peristiwa Kain dan Habil. Jelas pembunuhan bukan hal yang seturut dengan hukum Allah. Pembunuhan adalah pemberontakan melawan hukum Allah. Tetapi hal itu terjadi di dalam penetapan Allah. Untuk genaplah rencana Allah. Rencana Allah apa? Habil dipanggil pulang. Dalam hal ini, anak-anak Tuhan juga banyak yang pulang gara-gara COVID-19. Apakah mereka sial? Apakah mereka mati belum pada waktunya? Apakah kalau kita nanti kena juga kita nanti mati belum pada waktunya? Jawabannya no. Kalau kita kena, itu pun berarti sudah waktunya. Memang belum tentu kalau kena pasti mati, karena banyak yang kena juga sembuh. Tapi banyak juga kena yang mati, dan kalau mati, saya percaya itu sudah waktunya Tuhan. Dan Tuhan bisa pakai COVID-19 ini untuk menggenapi rencananya. Demikian juga Yusuf dengan saudara-saudaranya yang di mana saudaranya punya rencana yang jahat. Tapi tetap satu hal yang kita tidak boleh lupa, Tuhan tidak pernah membenarkan kejahatan. Ya, nah ini yang saya tidak mau jadi ekstremis sampai hyper Calvinism. Hyper Calvinism itu menghilangkan tanggung jawab manusia dan membenarkan kejahatan sebagai hal yang halal. Karena itu dalam rangka menggenapi rencana Allah. Tidak, kejahatan tidak pernah halal. Kejahatan tetap kejahatan, meskipun itu dalam rangka menggenapi rencana Allah. Dan ini memang seringkali yang menjadi sulit dipikirkan dalam pikiran manusia yang sangat terbatas, tapi Allah kita tetap Allah yang konsisten. Allah tetap punya rencana yang terbaik bagi anak-anaknya. Dan kejahatan, tanda petik, ya kejahatan terjadi dalam penetapan Allah. Dalam rangka menggenapi rencananya, tetapi kejahatan itu dilakukan oleh second cause dengan kemauannya sendiri, nafsunya sendiri, pilihannya sendiri, keputusannya sendiri, sehingga second cause melakukan kejahatan meskipun itu dalam rangka menggenapi rencana Allah, tapi dia tetap harus bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dia perbuat. Dia tidak bisa lari dari tanggung jawabnya. Nah, itu Alkitab memaparkan dua hal itu, yaitu kedaulatan Allah mengatasi segala sesuatu dan tanggung jawab manusia tetap ada, bukan dihapus. Jadi tidak boleh bilang gini, dalam rangka menggenapi rencana Allah, saya akan memperkosa. Nah, itu tidak mungkin kalimat seperti itu. Kalimat seperti itu adalah kalimat membenarkan diri dalam keberdosaannya dan mengatakan itu dalam rangka menggenapi rencana Allah. Dalam rangka menggenapi rencana Allah, saya diperbolehkan memperkosa orang. Ini omongan orang jelas cacat logika. Ya, dan bukan biblical logic. Ya, oke. Itu penjelasan saya. Jadi mimbar yang memberikan penghiburan kepada orang yang sudah bersalah dengan mengatakan Tuhan mempunyai rencana atas kesalahannya kita sedang alami, kan begitu ya Pak ya? Apakah itu juga penetapan Tuhan?
Saya tidak pernah membenarkan mimbar yang membenarkan orang berbuat salah atau menghibur orang yang berbuat salah dan mengatakan bahwa ini dalam rangka menggenapi rencana Tuhan. Kamu berbuat salah ini dalam rangka menggenapi rencana Tuhan. Jadi kamu tidak bersalah. Itu tidak biblical sama sekali. Dan itu jelas-jelas istilahnya gini, cari kambing hitam untuk membenarkan diri. Dan kambing hitamnya adalah kedaulatan dan rencana Allah. Tidak pernah kedaulatan dan rencana Allah membuat orang yang berbuat salah menjadi benar. Tidak pernah. Oke, makasih Pak Andi. Terima kasih. Baik, Sarah, ini di-unmute ya, silakan Pak. Atau Bu. Oh iya, Pak Andi dengan Emil. Ya. Pak, Ya, mungkin, Pak Emil. Iya, mungkin begini, saya cuma sedikit share. Barangkali bagusnya kalau pemahaman saya berpikir begini. Mungkin kita tidak usah, kalau saya tidak mau berpikir tentang kedaulatan Allah. Kenapa demikian? Kedaulatan Allah itu kita bisa tahu sebatas yang diberitahu. Tetapi kalau kita sebagai orang Kristen, baiklah kita hidup itu sesuai firman. Karena yang firman bilang jangan, yang lakukan. Nah, kalau kita terus mencari-cari kedaulatan Allah, sebenarnya kita ini mau menyelidiki Allah sebenarnya. Bukan mau mempelajari apa yang dia sudah sampaikan ke kita. Akhirnya kita terbawa ke pemikiran mencari tahu rencana Allah, segala macam begitu. Nah, pada akhirnya nanti waktu kita berbicara kayak tadi itu, first cause dan second cause, kita mulai bawa apa yang ditulis di Alkitab kita tubrukkan ke rencana Allah, akhirnya jadi sia-sia kita punya pengetahuan. Nah, mungkin begitu Pak, mungkin bagi saya seperti itu. Jadi hidup kita sebagai orang percaya, taatlah apa yang dikatakan firman. Mungkin kedaulatan Allah kita ya tahu sebatas yang Tuhan beritahu begitu. Ya, oke. Saya menjelaskan selama ini apa yang Alkitab memberitahu kepada kita. Dan kalau Alkitab tidak memberitahu kepada kita, saya juga tidak mau menjelaskan. Ya, jadi kalau tadi pemikiran Pak Emil adalah tidak mau berpikir tentang kedaulatan Allah atau berpikir tentang kedaulatan Allah sebatas yang Alkitab katakan, ya ini tadi yang saya jelaskan semua ini adalah kedaulatan Allah yang Alkitab nyatakan kepada kita. Kalau kita tidak berpikir tentang kedaulatan Allah seperti yang saya tadi jelaskan, kita akan selalu tidak bisa menerima apa yang terjadi. Contohnya tadi, Kain membunuh Habil. Kenapa Habil orang baik Tuhan membiarkan dibunuh oleh Kain? Di mana Tuhan itu? Dan di mana pemeliharaannya? Lalu kita bilang, ya enggak usah dipikirlah, pokoknya aku harus berbuat baik saja. Nah, itu akan istilahnya akan menjadi ganjalan dalam hidup kita. Dan bisa membuat kita menuduh Allah. Bahwa Allah itu sama sekali tidak peduli dengan anak-anaknya. Nah, jadi dalam hal ini percaya kedaulatan Allah justru sangat menolong kita. Memahami keberadaan Allah dalam segala peristiwa yang kita hadapi. Untuk kita tetap pada jalur yang benar. Bukan pada jalur pemikiran-pemikiran yang salah tentang Allah. Itu. Banyak orang yang berkata seperti itu tadi. Jangan berpikir tentang kedaulatan Allah, kita berpikir saja tentang apa yang harus kita perbuat. Nah, Allah itu ingin justru kita mengenal kehendaknya. Makanya sampai ada
ayat Kejadian 50 ayat 20. Kejadian 50 ayat 20 itu menunjukkan akan pengenalan kedaulatan Allah yang luar biasa di dalam peristiwa kejahatan manusia. Itu yang tadi Pak Elia katakan. Kejadian 50 ayat 20. Coba tolong Yusak bacakan. Ini sudah ayat yang seringkali muncul ya di dalam pembahasan-pembahasan saya, tapi nggak apa-apa ini supaya makin meneguhkan kita. Kejadian 50 ayat yang ke-20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yes, coba perhatikan, di sini ada dua reka-rekaan. Kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Berarti ini menunjukkan apa? Bahwa kedaulatan Allah mengatasi semua nafsu jahat manusia. Jadi tidak ada nafsu jahat manusia bisa keluar dari kedaulatan Allah. Itu tidak ada. Makanya kita percaya segala kejahatan sejahat apapun tidak ada yang dapat keluar dari kedaulatan dan rencana Tuhan yang sempurna. Tidak ada. Semua di dalam kontrol Allah dan kendali Allah. Meskipun mungkin kalau kejahatan itu sejahat-jahatnya kita mungkin tidak mampu untuk bisa memahami kejahatan ini. Kenapa Tuhan membiarkan ini? Sampai misalnya ada anak Tuhan dipenggal kepalanya. Kenapa? Ya, itu yang saya juga pernah utarakan kan. Habil dibunuh oleh Kain. Kita selalu anggap biasa itu. Biasa, enggak apa-apa Habil dibunuh oleh Kain. Itu benar-benar bukan biasa. Itu luar biasa sekali. Itu kejahatan tidak pernah terjadi. Dan baru pertama kali kejahatan terjadi. Dan Kain membunuh adiknya. Bayangkan apa yang ada di dalam pikiran Adam dan Hawa waktu itu melihat anaknya yang cinta akan Tuhan dibunuh oleh kakaknya. Kira-kira pikiran Adam dan Hawa apa pada waktu itu? Dan bertanya-tanya tentang yang namanya Allah yang mengasihi mereka atau Allah yang memelihara mereka, Allah yang mempunyai rencana yang indah bagi anak-anaknya. Kenapa ini terjadi? Nah, itu terulang terus sampai hari ini. Tiap kali ada anak Tuhan yang mengalami duka cita yang mendalam, kejahatan yang luar biasa yang terjadi dalam hidupnya, entah dirampok, diperkosa, dibunuh, digantung, dipancung, diapakan, selalu bertanya, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Tapi kita percaya sesuai dengan apa yang tadi saya tegaskan. Allah tetap punya maksud yang baik. Dan kematian bagi orang percaya adalah hal yang indah. Bukan hal yang sial. Dan bukan malapetaka. Nah, ini adalah satu anugerah yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya sehingga kita boleh memahami akan kedaulatannya mengatasi segala sesuatu. Ini sudah jam 9 kurang 1 menit. Iya. Sudah saatnya. Oke. Baik, karena sudah waktu yang sudah mendekati akhir, jadi kita harus tutup di malam hari ini ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali di Senin depan ya, jam 7.30 waktu Indonesia Barat ya, 19.30 dan juga setiap hari Kamis janji di jam yang sama. Baik, Pak Andi Olem, bisa kita tutup dalam kesimpulan dan doa? Ya, mohon maaf bagi rekan-rekan yang masih mau bertanya. Jangan kecewa karena kita masih nyambung terus pembicaraan kita pada tiap Senin dan Kamis. Senin adalah acara obrolan santai, Kamis adalah Q&A. Ya. Dan kita akan lanjut terus. Ya, sesuai dengan apa yang sudah kita bicarakan hari ini. Saya harap saudara makin satu step lagi, lebih maju lagi memahami tentang bagaimana bisa terjadinya kejahatan di dalam rencana Allah yang
begitu sempurna. Tentunya sekarang saudara sudah lebih memahami bahwa kejahatan itu bukan terjadi dengan kebetulan atau terjadi di luar kontrol Allah sampai Allah tidak bisa mengendalikan kejahatan. Itu tidak seperti itu. Saya percaya sampai hari ini apapun yang terjadi semua ada di dalam kedaulatannya. Kita percaya Allah mengontrol segala sesuatu dengan sempurna. Meskipun kita kadang-kadang bertanya-tanya kenapa ini terjadi. Termasuk tadi Habil dibunuh Kain. Allah mengontrol segala sesuatu dan mengendalikan semuanya untuk menggenapi rencananya yang sempurna. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena anugerah-Mu. Kami bersyukur karena kami yang terbatas boleh memahami Engkau Allah yang tak terbatas. Meskipun kami tetap terbatas. Tapi kami boleh lebih mengenal siapa Allah yang kami sembah dan yang kami muliakan. Supaya kami juga tidak keliru di dalam pengenalan akan Allah. Kami tidak keliru dalam menerjemahkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan rekan-rekan semua yang mengikuti semua acara ini supaya kami juga makin diteguhkan bahwa Allah kami adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan Allah yang mengontrol segala sesuatu dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga seluruh acara-acara berikutnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati kami semua, Tuhan berkati semua rekan-rekan yang mengikutinya. Baik di YouTube, baik di Zoom, baik di Radio RMC, di website, Tuhan berkati semuanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Andi Halim. Terima kasih Yusak, terima kasih semua rekan-rekan.